Kenalin Akang Teteh, nama saya Teh Neneng. Neneng dari Garut. Sebelumnya tepuk tangan dulu buat Kongguan. Berkat Neneng ngisi acara di sini bulan ini Neneng bisa bayar kosan. Alhamdulillah gitu. Dan Neneng teh anak pertama Akang Teteh. Jadi anak pertama mah nggak enak. Banyak tuntutan. Katanya anak pertama teh harus mandiri. Sedangkan Neneng pakainya BCA. Tapi alhamdulillah sekarang teh Neneng udah mandiri. Neneng udah bisa buka usaha sendiri. Sekarang teh Neneng jualan seblak. Semenjak jualan seblak teh banyak pembeli yang aneh-aneh gitu. Sampai ada pembeli yang ngaku-ngaku jadi raja. Dia teh bilang kayak gini, cepet atuh Neng, pembeli adalah raja. Terus Neneng jawab, sejak kapan raja jajan seblak? Kalau Bapak jadi raja, Bapak gak bakal jajan seblak. Bapak bakal jajan pasta, pizza, sutra, biar awet dan tahan lama. Maksudnya teh kain sutra, Akang Teteh kan beda sama kain nilon gitu ya kan. Terus ini karena Neneng dari kampung Akang Teteh, jadi pas Neneng datang ke Jakarta kemarin buat pertama kalinya Neneng datang ke tempat karaoke. Ih, udah kayak anak Jaksel Neneng, which is literally bisa. Pas Neneng datang ke tempat karaoke, ternyata harganya teh 70.000. Ya Allah, 70.000 mahal banget. Di kampung Neneng, 70.000 bisa buat nyewa dangdut dorong. 75 plus biduan. Udah gitu mic-nya disarungin. Ya Allah, mic disarungin. Di rumah Neneng mah yang disarungin teh Abah kalau lagi tidur. Walaupun sama-sama punya mic. Tapi mic Abah mah gak disarungin. Mic Abah mah dijagain banget sama emak. Takut dicobain sama biduan. Dan Neneng teh baru putus Akang Teteh. Ya Allah sedih banget Neneng putus. Gara-gara Neneng diselingkuhin sama cewek yang badannya lebih bahenol. Jadi buat teteh-teteh di sini yang badannya bahenol, udah nggak usah kerja, aman, fokus aja sama badan. Ya Allah, Neneng kerja dari pagi ke pagi menghibur masyarakat luas, putus cuman perkara bahenol. Udah gitu ya, apa sih padahal Neneng tuh udah memperjuangkan hubungan Neneng ke emak gitu. Karena emak Neneng gak setuju gara-gara pacar Neneng orang Sumatera. Kata emak Neneng orang Sumatera teh galak, pelit, kasar. Padahal abah Neneng orang Padang. Emang gitu orang Sunda mah bodoh-bodoh. Dan abah Neneng teh kan orang Padang, Akang Teteh kata abah Neneng, Padang teh ada kepanjangannya, pandai dagang. Emang bener, abah Neneng teh pandai dagang. Buah-buahan didagangin, sayur-sayuran didagangin, emak Neneng didagangin, ya Allah. Neneng marah, Neneng nanya sama abah, abah emak didagangin kok Neneng enggak? Terus abah jawab, Neneng apa yang mau didagangin? Depan rata, belakang rata. Nih buat Akang Teteh yang belum tahu, kami cewek dapos, dada polos, nggak pernah takut lari karena dada kita mah konsisten pada tempatnya. Udah gitu ya Akang Teteh nih, Neneng tuh kan dari kampung. Neneng tuh kampung banget dulu, Neneng pengangguran Akang Teteh. Jadi pengangguran di Garut tuh gak enak, sering dibanding-bandingin. Masih mending dibandinginnya sama tetangga. Neneng dibandingin sama domba. Kemarin abah Neneng tuh bilang kayak gini, lihat atuh Neng, domba abah ikutan lomba hadiahnya 1 juta. Neneng manusia, gak ngasilin uang. Tapi anehnya, domba yang kalah teh suka langsung abah kawinin. Makanya Neneng kesini stand up ke Jakarta. Nih kalau misalnya Neneng gak lucu, Neneng pulang Neneng dikawinin. Mana dikawininnya sama domba. Domba yang kalah lagi. Tapi kemarin Neneng pengangguran bukan tanpa alasan. Neneng pengangguran teh gara-gara Neneng belum punya KTP. Jadi jangan salahin Neneng kalau misalnya Neneng pengangguran. Salahin mah orang yang makan dana uang KTP. Oke.
Udah gitu karena misalnya neneng bukan abah neneng doang yang nyebelin gitu. Emak neneng juga nyebelin banget. Emak neneng ratu gosip, ya Allah. Kemarin emak neneng ngegosip sama teman-temannya bilang kayak gini. Cece lihat itu si Imas, anaknya si Asep, hamil duluan. Cece lihat itu si Siti, anaknya si Imas, hamil duluan. Ini takutnya kalau neneng yang hamil duluan, neneng digosipin sama siapa? Nyebelin banget gitu. Dan di kampung neneng tuh ya masih kental sama hal-hal mistis. Sumpah. Jadi lebih laku dukun dibanding dokter. Abah neneng pengen punya banyak uang pergi ke dukun. Adik neneng pengen punya banyak pacar pergi ke dukun. Sampai dokternya pengen punya banyak pasien pergi ke dukun. Dan ada yang lagi ngetren di kampung neneng tentang mistis, yaitu tuyul. Kemarin neneng lihat di Facebook, itu ada yang jual tuyul. Sumpah, harga satu tuyul itu 2 juta, ya Allah. Beli 2 tuyul, gratis 1 power bank dan kaset GTA. Tapi menurut neneng itu mah kemahalan. Sampai neneng cari ternyata ada yang jual tuyul second. Proses penjualannya bisa COD, ya Allah. Barang masih mulus. Sekali gagal waktu curi uang di ATM. Parah banget pokoknya. Sampai kan karena neneng saking kampungnya ya Kang Teteh. Jadi dulu tuh neneng gak pernah nonton ke bioskop. Sekalinya ada film bioskop yang tayang di TV. Neneng sama sekeluarga teh antusias gitu. Sebisa mungkin suasana di rumah disamain kayak suasana di bioskop. Lampu neneng matiin. Bangku neneng jejerin. Orang pacaran neneng masukin. Abah jualan popcorn. Emak jadi SPG tiket. Begitu filmnya mulai, neneng duduk di depan. Sementara emak sama abah duduk di pojok paling belakang. Di tengah-tengah film mulai teh neneng ngedenger suara. Pas neneng lihat ke belakang, oh ternyata itu mah cuman cicak. Lagi ciuman sama abah. Dan setelah stand up gitu akhirnya kemarin nih neneng bisa pergi ke bioskop premier. Ih gokil. Gokil udah kayak orang kaya gitu. Pas datang tuh harganya 150.000 satu tiket, mahal banget. Pas datang neneng tuh sempat minder. Karena baju pelayannya ini lebih bagus daripada baju neneng. Jadi baju pelayannya itu pakai jas, pakai blazer. Neneng cuman pakai kaos. Terus ada tulisannya. Memberikan perlindungan dari karat dan jamur. Malu gitu. Pas datang ke bioskop ya Allah itu lantainya pakai karpet semua. Udah kayak di musola. Bawaannya neneng pengen sujud aja. Sumpah, bagus banget. Pas neneng masuk ke bioskop, itu kursinya gede, empuk, nyaman. Tapi ada satu hal yang bikin neneng takut. Itu ada remote-nya Kang Teteh. Neneng takut pas neneng salah pencet, neneng kepental gitu. Akhirnya neneng memberanikan diri buat mencet remote. Pas neneng pencet, ternyata kaki neneng bisa naik turun, ya Allah. Seneng banget gitu, jadi selama filmnya mulai, neneng pencet-pencetin aja remote-nya. Lumayan bisa nonton film sambil naik kursi remote. Gokil, terus di bioskop ini ada selimutnya. Selimutnya masih diplastikin. Neneng kira ini bisa dibawa pulang jadi souvenir. Tapi ada hal yang bikin neneng sedih gitu. Neneng tekor karena neneng gak tahu kan di bioskop premier teh makanannya mahal-mahal. Neneng tekor 200.000 jajan di bioskop, ya Allah. Nih neneng tuh masih inget neneng jajan pocket chicken. Nih buat yang belum tahu pocket chicken teh kayak burger-burgeran yang ada di SD. Yang harganya cuma 1.000 doang. Ini di sana harganya 50.000, ya Allah. Ini kalau misalnya neneng jajan di SD cukup sampai naik kelas. Udah gitu kopi harganya 70.000, ya Allah. Kopi apa? Ini kopi luwak. Luwak apa gitu? Luwak macam apa yang harganya 80.000? Tahu gitu mah neneng bakal sendiri dari rumah. Terus tapi apa ya khasiatnya tuh bener-bener kerasa karena bisa bikin gak bisa tidur. Karena kepikiran sama harganya.
Yang terakhir neneng beli air mineral, harganya 40.000, ya Allah. Nggak ada manis-manisnya, nggak ada. Ini neneng tahu gini mending beli air zam-zam. 40.000 gitu, ya Allah, 40.000 bisa buat imigrasi sawah di kampung neneng gitu kayak. Terus yang terakhir ada casnya. Casnya itu karena casnya 15.000 karena dianterin dari luar ke dalam. Tahu gitu neneng aja yang ngambil sendiri. Jangankan ngambil sendiri, neneng bisa tuh nganterin ke penonton yang lain gitu. Nggak usah 15.000, 10.000 juga nggak apa-apa. Lumayan 4 orang 40.000 buat bayar air mineral yang tadi. Mahal banget Akang Teteh. Terus neneng ini ya buat yang belum tahu, neneng lulusan Indosiar, Suca. Emang gak terlalu terkenal gitu, cuman ya Suca lah masuk TV gitu, bisa masuk TV. Terus kemarin nih neneng ngisi acara Indosiar. Jadi Indosiar ini lagi ulang tahun. Perayaannya tuh mewah banget gitu. Mewah banget, neneng bingung. Ini kan yang ulang tahun stasiun televisi. Tapi jadi siapa yang ininya, yang tiup lilinnya gitu? Ikan Indosiar. Neneng seumur-umur gak pernah dirayain ulang tahun Akang Teteh. Kata ama neneng pernah dirayain ulang tahun waktu umur neneng 1 tahun. Tapi gak ada buktinya gitu, gak ada bukti neneng lagi tiup lilin, potong kue gitu kayak orang-orang luar negeri. Sampai nih kalau misalnya neneng ulang tahun neneng disatuin sama ulang tahun Abah. Padahal ulang tahun neneng bulan Maret, ulang tahun Abah Desember. Ya Allah, sedih banget gitu. Jadi kalau padahal ya kayak, jadi neneng tuh dirayain ulang tahun Agustus. Waktu hari kemerdekaan. Jadi sekalian Agustusan gitu. Waktu itu neneng pernah ngerayain ulang tahun disatuin sama Abah, demi Allah. Jadi pas neneng mau tiup lilin, ditiup duluan. Nggak boleh neneng tiup lilin sama Abah neneng. Waktu neneng mau potong kue diumpetin, pisaunya diumpetin gitu, kayak sakit hati banget gitu. Udah gitu selain neneng punya pacar yang selingkuhin neneng juga pernah punya pacar polisi Akang Teteh. Neneng pernah punya pacar polisi, terus dia bilang sama neneng gini, "Neng, kamu teh mau nggak dihalalin sama Akang?" Neneng jawab, "Akang teh polisi atau MUI? Neneng teh bukan makanan, nggak perlu pakai cap halal segala. Bukan gitu maksud Akang, Neng. Jadi maksud Akang neneng minyak babi gitu, neneng haram." Sebel banget gitu. Tapi pacar neneng tuh terus-terusan gitu ngeyakinin neneng. Terus dia bilang lagi sama neneng kayak gini, "Neneng mau enggak jadi ibu dari anak-anak Akang?" Terus neneng jawab, "Berarti Akang selama ini duda gitu. Akang bohongin neneng." Tapi jadi neneng tuh ya pacaran sama dia gara-gara waktu itu neneng ketilang. Sumpah, neneng ketilang terus neneng diminta nomor HP. Diminta nomor HP, PDKT-annya kayak gini. Kalau neneng mau jadi pacar Akang, neneng kasih Akang bakal kasih kisi-kisi ujian SIM gitu. Jelas neneng mau. Karena kapan lagi gitu bikin SIM gratis. Terus langsung lolos gitu aja. Jadi neneng tuh beda banget pacaran sama pacar neneng yang polisi. Yang lain pacaran sama polisi ke Dufan, sama pacar biasanya ke Dufan. Neneng pacaran sama dia ke tempat penggerebekan. Sumpah, yang lain pacaran ciuman gitu, neneng pacaran sama dia di tempat rajiaan. Ya Allah, sedih banget. Dan apa ya, kayak setelah neneng Suca ini kayak neneng ngerasa neneng udah punya power gitu, neneng syuting gitu. Tapi tetap aja gitu neneng diselingkuhin. Dan kemarin mantan neneng nangis-nangis ngajak neneng balikan. Ya Allah, neneng kira neneng doang yang bisa acting nangis. Ternyata dia juga bisa loh. Nggak pernah syuting tapi acting nangisnya boleh juga gitu. Dan pacar neneng ini Akang Teteh, pacar neneng mantan, lupa. Dan mantan neneng ini, dia itu juara 2 di kompetisi TV. Kenapa iya dong? Juara 2, hadiahnya 25 juta, ya Allah. Itu mah gaji neneng sekali main film. Sumpah. Terus kayak neneng sakit hati banget gitu ketika dia posting cewek sama ceweknya di Instagram. Ya Allah, mana ceweknya seksi banget gitu. Masa ya neneng harus beli minyak bulus? Neneng pernah tuh
Yang tadinya akun payudara sehat yang neneng blokir, akhirnya neneng buka blokirnya. Terus neneng DM, Kak kalau mau transfer, kalau mau order transfernya kemana? Terus dijawab, baru diselingkuhin ya Kak, ya Allah. Sakit banget hati neneng diselingkuhin gitu, kayak ya mending kalau ganteng. Ini mah mukanya bolong-bolong kayak congklak. Terus neneng pernah gitu diledekin tentang badan neneng yang rata ini gitu. Neneng pernah naik motor sama mantan neneng naik motor. Terus mantan neneng bilang, yang dada kamu punggung ya? Ya Allah, neneng kesel, neneng jawab iya punggung, soalnya neneng naik motor yang ada belakang. Kesel banget gitu. Kesel banget, terus kayak gak ada harganya gitu. Padahal followers neneng udah ribuan. Udah bisa swipe up gitu, bisa swipe up. Tapi kayak neneng bersyukur karena ternyata gak semua laki-laki baik. Emang gak ada yang baik gitu laki-laki yang neneng temuin. Sebel gitu, sebel. Terus apalagi ya, maksudnya kayak neneng tuh di kampung dan masih banyak orang-orang di kampung neneng yang berpersepsi kalau perempuan umur 21 tahun harus segera menikah. Sedangkan neneng udah 21 dan neneng belum siap nikah gitu. Karena katanya malam pertama itu menyakitkan. Buat orang yang belum pernah bersenggama seperti neneng. Iya bersenggama, tahu kan? Itu, tahu kan gitu, katanya malam pertama teh menyakitkan gitu, katanya malam pertama sakit, perih, sobek. Kenapa masuknya nggak ke pusar aja gitu? Kan enak geli. Udah gitu, tapi ada aja teman neneng yang pengen cepet-cepet dihalalin, tapi syarat ngehalalinnya susah banget. Pengen nikah di gedung ala-ala Disneyland. Padahal cowoknya kerja di pabrik. Kenapa enggak nikah ala-ala pabrik? Kan enak, sebanyak apapun tamunya tetap terkendali karena dibagi dua, sip siang sama sip malam. Series Wulandari, terima kasih.